Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, nice to meet you again. Honestly, I'm very happy because finally I can greet you again this semester in our first meeting. And maybe I miss you because you have already had a holiday for about 2 weeks. So, by the way, how are you today? Hopefully, everybody is great to start our lesson for today. Although the condition in our surrounding is getting worse due to the pandemic COVID-19, hopefully it doesn't decrease your motivation and your desire to study. Jadi guys, saya merasa senang banget bisa menyapa kalian lagi di semester ini. Dan saya sangat berharap sekalipun kondisi di lingkungan kita, di sekitar kita semakin buruk, hal ini tidak menurunkan semangat, motivasi, dan gairah kalian untuk belajar. Okay, well, our first discussion this semester is about expressions of obligation. Jadi pembahasan atau materi kita yang pertama di semester ini adalah tentang expressions of obligation, ungkapan-ungkapan yang menyatakan kewajiban atau keharusan. But as usual, seperti biasa, before coming to the material, I will start our lesson for today by giving you such motivational sentences. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan kalian sebuah kalimat motivasi. And this is it. This is a motivational sentences from Kathleen McGowan. The sentence is, perhaps it is our obligation to be noble before it is our obligation to be happy. Well guys, personally I just think that this motivational sentence is very good and very suitable to our conditions now. Jadi guys, saya merasa secara pribadi kalimat motivasi ini tuh sangat bagus dan sangat sesuai untuk kita saat ini, to remind us, untuk mengingatkan kita. Jadi kalimat motivasi ini dalam bahasa kurang lebih maknanya, mungkin ini adalah kewajiban kita untuk menjadi orang yang berbudi pekerti luhur sebelum kita melakukan kewajiban kita untuk menjadi bahagia. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa ini itu sangat bagus dan sesuai dengan kondisi kita saat ini? Karena banyak di antara kita, termasuk saya sendiri, yang terkadang demi mencapai kebahagiaan, demi mendapatkan kebahagiaan, kita itu mengabaikan norma, mengabaikan tata krama. Tak jarang kan sekarang di antara kita, termasuk saya sendiri, tadi saya sampaikan, yang mengatakan sing penting bahagia, yang penting bahagia, yang penting senang. Tapi kita mengabaikan bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan tersebut. Nah, motivational sentences ini, kalimat motivasi ini mengingatkan kita bahwasanya sebelum kita berusaha meraih kebahagiaan, kita harus mengingat dulu bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut kita harus menjadi orang yang berbudi pekerti luhur. Maksudnya mempunyai sifat atau karakter yang baik agar kebahagiaan itu pun kita dapatkan dengan cara yang baik. Begitu. Jadi jangan hanya asal senang kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, bahkan kadang melakukan hal-hal yang konyol begitu ya, tanpa merasa malu atau merasa bersalah begitu. Okay, that's our motivational sentences for today. Let's go to our business. Mari kita lanjutkan ke urusan kita. Okay, well, the basic competencies for our materials for today are, jadi kompetensi dasar untuk materi kita hari ini, the first is basic competencies number 3.30, kompetensi dasar 3.30, which is the knowledge aspect untuk ranah
atau aspek pengetahuannya, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan tentang keharusan sesuai dengan konteks penggunaannya. And then the second basic competence for the skills aspect, which is basic competence 4.30, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang keharusan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Ini adalah kompetensi dasar untuk ranah keterampilannya. And then from these basic competencies, we have our learning objective. Dari kompetensi dasar tersebut kemudian kita menyusun tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi penggunaan expressions of obligation or necessary dan dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur-unsur kebahasaannya, sehingga siswa dapat memproduksi atau menyusun teks atau dialog dengan menggunakan expressions of obligations or necessary, kemudian memperagakan secara sopan dan komunikatif dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaannya. And then from the basic competencies, we also have the indicators. Jadi kita juga menyusun indikator pencapaian kompetensi. This is for the knowledge. Ini adalah untuk KD 3.30 untuk ranah pengetahuannya. We have two indicators. The first is identifying and analyzing the social function, the structure, and the linguistic or grammatical features of obligations or necessary expressions in the transactional text. And then the second, differentiating the use of model or expressions of obligations or necessary in the context of situations. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi untuk ranah pengetahuannya. Jadi fokus kita adalah kepada mengidentifikasi dan menganalisis, kemudian membedakan penggunaan model or expressions of obligations-nya. Okay, next untuk the indicators of the skills competencies. The first, composing a transactional text by using expressions of obligations or necessary by considering the social function and the structures of the text in the correct and acceptable context. And then the second is demonstrating a transactional text by using expressions of obligations or necessary by considering the social function and the structures of the text in the correct and acceptable context. Nah, untuk ranah keterampilannya, fokusnya kita adalah pada composing and demonstrating. Jadi, nanti kalian akan menyusun kemudian memperagakan dialog seperti yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya untuk materi di semester ganjil. Okay, now let's go to the material. Let's get down to our material. In discussing expressions of obligations or necessary, jadi dalam pembahasan expressions atau ungkapan-ungkapan tentang keharusan atau kewajiban, kita akan membahas 3 hal ini. Jadi akan kita bedakan atau kelompokkan ke dalam yang pertama adalah obligation, jadi expressions yang menyampaikan kewajiban atau keharusan. Nah, expressions atau models yang akan kita gunakan di sini adalah penggunaan must and have to or has to. And then the second, no obligation. No obligations di sini adalah ketidakharusan, begitu ya. Nah, expressions yang akan kita gunakan di sini adalah don't have to atau doesn't have to. Pembahasannya akan kita bahas setelah ini, akan kita lakukan setelah ini. Kemudian yang ketiga adalah prohibition atau larangan, yang akan kita gunakan adalah must not atau kita singkat mustn't. Okay? Now, the first, obligation. The first model atau expressions pertama yang akan kita gunakan untuk menyampaikan keharusan atau kewajiban adalah must. Nah, jadi must di sini artinya adalah harus. Bagaimanakah pola kalimatnya? Nah, pola kalimatnya seperti ini, subject plus must plus verb 1. It can be followed by another such as maybe object, complement, or adverbial. Example, contoh kalimatnya.
I must clean my room first. I must clean my room first. Nah, di sini I as the subject, must, and then clean as the verb infinitive. My room as the object. Oke, jadi contoh kalimatnya sekali lagi, I must clean my room first. Okay, we go to the second expressions or model shows obligation. The second is the use of have to or has to. Jadi yang kedua adalah penggunaan have to atau has to. Bagaimanakah pola kalimatnya? And this is the pattern. Subject plus have to or has to plus verb infinitive. So here we only replace the positions of must by using have to or has to. Jadi kita hanya tinggal menggantikan posisinya must dengan menggunakan have to atau has to. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa must dan have to atau has to ini memiliki makna yang sama. Have the similar or the same even meaning, yaitu harus, begitu ya. Jadi must, have to atau has to artinya sama-sama harus, begitu. Okay, let's see the examples. The first, you have to pay attention to the teacher. You have to pay attention to the teacher. Nah, di sini kita bisa lihat you adalah subject, and then have to, and then pay is the verb infinitive, the infinitive verb. Attention to the teacher. Okay, the second example. Pay attention to here. The subject. I only change the subject from you become yoga because there is a difference in the subject. So the sentence become yoga has to pay attention to the teacher. Jadi perbedaan penggunaan have to dan has to di sini adalah pada subjeknya. Ketika subjeknya di sini you, kita menggunakan have to. Ketika saya rubah menjadi yoga, menjadi has to. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Because this is a simple present, karena ini adalah simple present tense, maka penggunaan have to atau has to depend on the subject. Tergantung kepada subjeknya. We use have to if the subjects I, you, we, they, or plural subjects. And then we use has to if the subjects he, she, it, or third personal pronoun. Third singular personal pronoun. Atau kata ganti orang ketiga tunggal. Did you get point? Bisa dipahami ya perbedaan penggunaan have to dan has to di sini. Oke, kita lanjutkan to the next discussions about no obligation. No obligation atau ketidakharusan. Jadi tidak harus melakukan, begitu ya. Oke. Don't have to or doesn't have to. Jadi don't have to atau doesn't have to di sini adalah bentuk negatif dari have to or has to. Oleh karena itu, rumus kalimatnya subject plus don't or doesn't have to plus verb infinitive. Example. Nah, contohnya di sini. You don't have to go to school on holiday. Or yoga doesn't have to go to school on holiday. Once again, the use of don't have to or doesn't have to only depend on the subject. Jadi perbedaan penggunaan don't have to atau doesn't have to di sini sama halnya dengan penggunaan have to atau has to tadi, tergantung kepada subjeknya. Oke, sorry, ini di sini harusnya have ya. Oke, jadi di sini tadi maknanya ketidakharusan, begitu. Oke, we go to the next about prohibition. Prohibition di sini adalah larangan. We will use must not or mustn't. Jadi di sini langsung kita bahas perbedaan antara don't have to dengan must not, begitu ya. Jadi apa perbedaan don't have to dengan must not? Kalau tadi don't have to adalah ketidakharusan, berarti apa? Kita tidak harus melakukan sesuatu. Tidak harus melakukan. Jadi don't have to artinya adalah tidak harus.
Nah, ini berbeda dengan must not. Kalau don't have to artinya adalah tidak harus, sementara must not artinya adalah harus tidak. Maksudnya apa sih? Keharusan untuk tidak melakukan sesuatu, begitu ya. Jadi di sini berbeda makna antara must not dengan don't atau doesn't have to. Bagaimanakah pola kalimatnya? This is it. Subject plus must plus not plus verb infinitive. Example. Contohnya di sini, you must not enter to the prohibited area. Kamu harus tidak masuk ke area terlarang. Nah, di sini kalau ada tulisan no entry begitu ya, maka you must not enter. Kamu harus tidak masuk kayak gitu ya. Jadi di sini adalah prohibition, larangan kayak gitu. Jadi once again the difference between don't have to and must not adalah don't have to artinya adalah tidak harus, sementara must not artinya adalah harus tidak. Okay? Do you got the point? Well, to make it clear, untuk membuat ini lebih jelas begitu ya, kita akan simak penjelasan lebih lanjut nih. Nah, kita simak perbedaan antara must and have to. Bagaimana kita membedakan penggunaan antara must dengan have to. Yang pertama di sini, penggunaan must yang paling atas ya, the first. Must is used in a official or written rules. Jadi penggunaan must yang pertama adalah untuk mengungkapkan peraturan ya, peraturan tertulis atau peraturan resmi. Sebagai contoh nih kalimatnya di sini. You must be 17 years old to have driving license. Jadi kalian harus minimal 17 tahun untuk bisa membuat SIM. Nah, ini adalah aturan. Kalau belum 17 kan belum boleh membuat SIM begitu ya. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah aturan, maka kita menggunakan must begitu. Okay? And then the second, strong recommendation. Strong recommendation. Jadi, must di sini digunakan untuk kayak rekomendasi yang kuat begitu. Nah, contohnya di sini. If you go to Cilacap, you must visit Nusa Kambangan. Nah, di sini ada you must visit Nusa Kambangan. Maksudnya di sini adalah saran begitu ya. Jadi kalau kamu ke Cilacap, kamu harus mengunjungi Nusa Kambangan begitu. The last, you obligate yourself. Jadi ini adalah perbedaan yang paling mencolok antara must dengan have to. Ketika kita menggunakan must, itu adalah must dan have di sini tadi kan must dan have to kan artinya sama-sama harus begitu ya. Cuman ketika kita menggunakan must itu ketika apa? Kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita menggunakan must ketika yang mengharuskan adalah diri kita sendiri. Yang mengharuskan adalah diri kita sendiri, maka kita menggunakan must. Sebagai contoh nih, I must go to bed early tonight. I feel so sleepy. Maknanya, aku harus tidur gasik nih malam ini. Aku ngantuk banget kayak gitu. Nah, ini yang mengharuskan adalah diri kita sendiri. Maka kita menggunakan must. Begitu. Okay? This is the use of must. Ini adalah penggunaan must. Sekarang bagaimana dengan penggunaan have to? Nah, penggunaan have to yang pertama adalah very strong recommendation. Jadi kalau tadi must itu adalah strong recommendation, sementara kalau untuk have to adalah very strong. Jadi saran yang lebih mendesak atau lebih kuat lagi kayak gitu. Sebagai contoh nih, you have to speak English in Mr. Mameto's class kayak gitu. Nah, di kelas bahasa Inggris yo harus ngomong pakai bahasa Inggris dong kayak gitu ya. Ini penggunaan have to yang pertama. The second, you and others think it's necessary. Maksudnya apa? Kalau tadi saya sampaikan, kita menggunakan must dalam kehidupan sehari-hari ketika yang mengharuskan adalah diri kita sendiri. Tetapi ketika yang mengharuskan adalah diri kita dan orang lain, tidak hanya diri kita saja ya, yang mengharuskan itu diri kita dan orang lain, orang-orang di sekitar kita atau situation, maka kita menggunakan have to. Kayak gitu ya. Maka kita menggunakan have to. Oh, I'm so sorry. I think I made a mistake. Saya melakukan kesalahan ini. Saya menuliskan contohnya. Harusnya contoh yang di bawah ini adalah
contoh untuk yang very strong recommendation ya. Untuk yang very strong recommendation. Jadi untuk yang very strong recommendation, contoh kalimatnya adalah yang ini. Kemudian untuk yang ini adalah contoh untuk yang bawah, sekalian saya edit. Oke, well. Oke, saya ulangi yang di sini. Yap, jadi contoh untuk yang very strong recommendations di sini ya. Tadi saran yang sangat begitu, yang kuat begitu. Jadi contohnya di sini saya sudah revisi. You have to watch Dongyi. It is the best Korean drama. Jadi bagi kalian yang pecinta K-drama, Korean drama kayak gitu ya. Jadi di sini ada rekomendasi drama Korea yang bagus banget kayak gitu. Disebutkan di sini it is the best Korean drama kayak gitu. You have to watch it. Kowe kudu nonton kie pokoknya. Kie apik banget kayak gitu ya. Nah, ini adalah very strong recommendations kayak gitu. Oke, kemudian yang kedua tadi yang saya sampaikan, you and other think it is necessary. Jadi tidak hanya kamu yang mengharuskan tapi juga orang lain kayak gitu. Nah, makanya kemudian kita menggunakan have to. Contohnya di sini, you have to speak English in Mr. Mameto's class. Ini adalah perbedaan penggunaan must dan penggunaan have to. Oke, do you get the point? Bisa dipahami ya? Oke, untuk membuatnya lebih jelas, kita lihat pada contoh soal latihan soalnya. We go to the exercises. Okay, the first. Okay, this is how to differentiate the use of must or have to. The first. According to the law, drivers blah 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 at stop sign. Nah, di sini sudah jelas ada according to the law. Berdasarkan hukum atau aturan. Berdasarkan hukum atau aturan. Nah, ini berarti adalah rules begitu ya. Ketika rules maka kita menggunakan must begitu. So, for the first the answer is must stop. Okay? Next, the second. If Richard wants to become a professional musician, he blah 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 every day. Nah, di sini adalah apa? Recommendation atau juga ketika mau menjadi seorang professional musician, tidak hanya Richardnya, yang orang lain pun sama-sama mengharuskan agar Richard berlatih setiap hari begitu ya. So, di sini karena subjeknya adalah he, so the answer is has to practice. Begitu ya. Jadi karena di sini yang mengharuskan itu tidak hanya sekedar Richard saja tetapi juga orang lain kayak gitu. Maka jawabannya adalah has to. Karena di sini subjeknya adalah he begitu. The third. In order to log on the internet, Sally blah 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 her user ID. Nah, di sini untuk bisa log on to the internet, kenapa kok di situ menggunakan on? Karena the internet ya di belakangnya. Sally. Nah, Sally, maka kita menggunakan apa? Ini keharusan ya, keharusan. Kalau tidak maka tidak bisa kayak gitu. Maka di sini semuanya sepakat bahwa dia harus, tidak hanya Sally tapi orang lain pun sepakat bahwasannya harus kayak gitu. Nah, karena tidak hanya diri sendiri tetapi juga orang lain begitu. Cuman masalahnya ini adalah kepada aturan kayak gitu ya. Jadi bukan hanya kepada saya dan orang lain, Sally dan orang lain sepakat bahwasanya ini keharusan karena ini aturan kayak gitu. Aturan ya di sini walaupun semuanya sama-sama mengharuskan tapi ini karena adalah aturan kayak gitu. Kalau tidak maka tidak bisa kayak gitu.
Maka di sini jawabannya adalah must enter. Begitu ya. Oke, next. Okay, now we have to differentiate between mustn't or don't or doesn't have to. Kita harus menentukan nih penggunaan mustn't, don't have to atau doesn't have to. Oke, yang pertama kita lihat dulu di sini subjeknya adalah you. Maka kita tidak mungkin memilih doesn't have to. Jadi antara mustn't atau don't have to. Kita lihat, we have a lot of work tomorrow. Nah, we have a lot of work tomorrow. Nah, di sini maka harus tidak, bukan tidak harus kayak gitu ya. Kita punya banyak kerjaan nih besok. Kamu harus tidak terlambat, bukan tidak harus terlambat kayak gitu. So, for number 1 the answer is mustn't. The second, the museum is free. You bla 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 pay to get in. Nah, masuk museumnya ini itu gratis. Jadi kamu tidak harus, bukan harus tidak ya, tidak harus. Maka karena di sini subjeknya adalah you, the answer is don't have to. Okay? The last. John is a millionaire. He bla 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 go to work. John adalah seorang milioner, jadi dia nggak harus kerja, nggak harus, tidak harus. Nah, jadi di sini jawabannya antara don't have to atau doesn't have to. Karena di sini subjeknya he, maka jawabannya adalah doesn't have to. So, from the exercises dari latihannya ini, guys, harapannya kalian bisa memahami materinya, bisa membedakan penggunaan must dan have to, kemudian mustn't dengan don't have to atau doesn't have to. So that's all for our lessons today, guys. Itu materi kita untuk hari ini. Hopefully this explanation can help your study. Harapannya penjelasan ini bisa membantu kalian belajar. And I do apologize for all my mistake. Dan saya sangat meminta maaf untuk segala kekurangan saya, kesalahan saya dalam penjelasan ini. And thank you very much for your attentions. And before I close, as usual, set up your desire and keep your spirit on fire. Jadi seperti biasa, tetap terus tingkatkan, terus set up semangat atau gairah kalian untuk belajar dan terus jaga semangat kalian. Thank you very much once again for your attentions. That's all from me. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.